Baik, kali ini akan ditemani dengan saya, Wardah Nafisah, yang akan menemani menit-menit Anda ke depannya. Sebelumnya, di sini kan sudah ada dua narasumber kami yang tentunya sangat hebat dan berwawasan luas ya pastinya. Baik, bisa dikenalkan kepada rekan-rekan sahabat siniar Sud dari mana yang dari perwakilan Hima Adis. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Faruk, Agasa Faruk, dan di sini saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Organisasi Bisnis dan apa lagi udah? Oke, bisa boleh yang selanjutnya. Terima kasih Mbak. Dengan Pak siapa? Novi, panggil saja Novi. Perkenalkan saya Muhammad Qasim Tauhid. Saya di sini perwakilan dari MAHA atau Himpunan Mahasiswa Hukum. Ya, baik, di sini kita bersama orang-orang hebat ya, bersama ketua-ketua dari Himpunan Mahasiswa. Baik. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang etika perbisnisan dalam pandangan administrasi bisnis atau dunia perbisnisan dan dari pandangan Islam sendiri, hukum Islam. Baik. Pertama saya tanya dulu kepada Mas Faruk. Baik, Mas Faruk, untuk etika bisnis itu apa saja dalam dunia perbisnisan? Oke, kalau bahas soal etika itu sebenarnya cukup luas dan bahasanya ya tetap itu aja sebenarnya. Bahasanya itu tetap di moral dan juga apa moral yang berlaku di lingkungan tersebut. Kayak kembali tadi ya, bagaimana kita bertindak dengan yang sesuai kemanusiaan lah pastinya. Baik, biasanya tuh di dunia berbisnis moral itu dipandang seperti apa? Kayak contohnya itu kita harus berperilaku seperti apa dalam dunia perbisnisan. Bahkan yang saya dengar itu ya, di dunia perbisnisan itu tidak ada yang kata jujur. Nah, itu benar enggak? Sedangkan dalam hukum Islam sendiri ketika kita melakukan perdagangan itu kan juga harus menanamkan sifat jujur itu. Benar enggak, Mas Nulis? Bagaimana? Dari pandangan dunia bisnis dengan apa ya? Kabar-kabar seperti itu. Nah, Anda sendiri bagaimana menyikapi seperti itu? Ada konsep-konsep seperti itu? Oke, kalau bicara soal kejujuran di seputar etika bisnis, sebenarnya saya juga punya pengalaman yang cukup buruk. Saya pernah ditipu juga dan istilah mereka itu scam. Itu scam itu kayak curang gitu atau bagaimana? Ya, dibohongin. Oh, dibohongin. Dan Gimana itu ceritanya? waktu itu saya belajar di marketplace di Facebook. Iya. Dan saya berencana menjual akun game. Oh, juga ada bisnis game gitu Iya, ya? bisnis game yang saya mainkan kemudian saya jual. Dan kemudian pada saat itu saya ditawari yang cukup memuaskan bagi saya. Cukup memuaskan bagi saya dan kemudian setelah itu ini buat semua juga, buat teman-teman juga, hati-hati juga kalau menggunakan marketplace di Facebook itu biasanya ada pembeli, penjual dan juga admin hacker. Gimana itu? Ya, itu atau penyalur atau ya, bagaimana? sebagai pihak ketiga. Oh, tentu. Jadi untuk tidak langsung ke orangnya gitu ya? Dan itu sebenarnya penggunaan admin hacker ini harus penuh dengan hati-hati dan juga harus filter kita itu feeling dibohongin apa enggak dulu itu waktu saya dijual di grup itu akun saya dan saya katakanlah dulu sekitar 700.000 kayaknya akun itu dan kemudian pada pembeli itu bersekongkol dengan admin hacker yang dia tawarkan sendiri. Jadi istilahnya ibaratnya Mbak Novi sebagai penjual, saya sebagai pembeli, ini sebagai hacker dan sebagai relasi teman saya untuk menjerumuskan Anda untuk memberikan akun secara cuma-cuma kepada admin hacker yang akan saya gunakan.
Ya itu cuma jadi pengalaman aja. Kalau itu hal seperti itu tuh ada pidananya nggak jika ketahuan dalam dunia bisnis? Kalau kita mau Apa sudah menjadi rahasia umum seperti itu? Kalau seperti itu cukup banyak ya, cukup banyak, dan orang-orang yang masuk ke media sosial itu sangat mudah sekali. Bahkan pada tahun ini saya tuh mendapati rekan saya sendiri ketika orang Menjadi korban juga seperti Anda? Iya, menjadi korban juga, dan itu saya sangat prihatin sekali. Nah itu ceritanya tuh belum Anda ceritakan atau dia tidak percaya dengan cerita kamu? Untuk yang pertama, ini dia itu menjual lakunya, cuman saya nggak tahu, saya dengar udah ketipu. Terus kedua itu saudara saya sendiri, dan udah saya bilang hati-hati itu, meskipun itu tampilannya cukup menggiurkan di sana, akunnya bahkan akun bercentang biru di Instagram. Yang akun yang mau dijual kok mau dibeli? Iya, yang pembelinya Okay. itu bahkan memiliki centang biru, dan dia akhirnya nggak dengerin saya, dan Hanya jadi korban juga. Terus kemudian yang ketiga ini baru belum ada seminggu, dan ini dia juga barusan ketipu. Nominalnya sekitar 1 juta plus akunnya yang sudah yang sampai ya, menaikkan level-level dari dan itu sebenarnya bisa dibilang dipidanakan, bisa dicari juga orangnya. Tapi seperti itulah, pasti lebih membutuhkan atau biaya yang lebih tinggi daripada ini aku rugi aja lah kali ini daripada aku lebih susah payah. Tapi kan itu berkaitan dengan moral juga seperti itu. Nah, bagaimana Anda mempertahankan moral tersebut ketika Anda menjadi korbannya? Kan pasti kan dalam dunia bisnis kan tadi yang seperti yang Anda sebutkan ya, ada pembeli, ada penjual, sama mungkin ada orang ketiganya. Nah, itu kan ketika Anda menjadi korban, ketika Anda juga melaporkan atau menindaklanjuti hal seperti itu kan berarti Anda juga mempertahankan moral. Nah, itu bagaimana Anda menjadi korban tapi Anda tidak mau melaporkan hal seperti itu? Kalau saya pribadi sih, ya sudah buat pengalaman aja. Tidak lanjut setelah itu bisa saya sebarkan orang tersebut. Akunnya gitu ya, nama bukan akunnya, pembelinya. Yang penipu tadi itu saya laporkan, dan hati-hati sama orang ini, terus saya report, dan ya udah selesai gitu aja. Dibuat viral. Buat viral. Kalaupun ada setelah itu mereka dirugikan, ya nggak tahu saya setelah itu selesai dan nggak mau jadi beban pikiran gitu. Karena sudah terlanjur rugi ya. Sudah. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya ketika mau berbisnis, atau bahkan itu hanya belum menginjakkan bisnis ya, itu hanya kita belajar untuk menjual belikan. Nah, terus kalau dari pandangan hukum Islam sendiri tuh dalam berbisnis tuh harus seperti apa? Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Dalam Islam sendiri memang kita tahu bahwa tujuan kita tersebut juga ada seorang yang berkaki, juga yang berdagang, juga berbisnis. Tentunya kalau bisnis sendiri dalam hukumnya memang halal dikatakan dalam Al-Quran, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Jadi jual beli itu disahkan, namun yang haram adalah seperti yang dengan tanyakan tadi mengenai moral atau tentang etika hukumnya. Dalam Islam sendiri itu punya etika. Yang pertama itu jujur, harus kejujuran. Dalam kejujuran ini harus ada
tadi kan jujur ya. Mungkin apa yang selanjutnya Mas? Mungkin yang selanjutnya taktik sendiri itu kita mengacu pada 4 sifat seorang rasul. Karena saya baca di buku bisnis kalangan itu ada 4 hal yang dalam bisnis itu ketika diterapkan itu akan jalan. Itu juga mengenai etika dalam bisnis. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah kejujuran. Yang kedua adalah taktik atau penyampaian jelas komunikasi. Itu yang dan yang selanjutnya adalah amanah. Dan amanah sendiri ini kan dapat dipercaya kan. Dan pasti ketika seseorang sudah dapat dipercaya maka akan banyak peluang-peluang. Dan selanjutnya adalah patonah atau profesionalitas dia sebagai seorang penjual atau Tapi Mas, ketika kita bahkan mungkin nggak semua ya atau 1-2 orang saja yang ketika dia menanamkan atau dia itu mempraktekkan dengan kejujuran, amanah, bahkan dia itu mengalami kerugian. Bagaimana itu Mas? Kalau dalam pandangan Anda berdua, ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik dengan proses-proses yang baik ya, tapi kenapa kita itu malah mengalami kerugian, malah ditipu orang seperti itu? Padahal kita ingin jujur, kita terlalu jujur nih, hingga kita mudah ditipu orang. Nah seperti itu kan ada mungkin beberapa orang yang mengalami Mas. Ya memang tentang untung rugi itu sudah pasti ada dalam bisnis kan? Kalau dalam keluarga sendiri itu ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah jujur, sudah amanah dan juga profesionalitas profesional ketika kemudian mengalami kerugian itu saya kira itu sebagai cobaan saja. Mungkin sebagai batu loncatan, sebagai pengalaman. Oh, ada perlu kita perbaiki. Berarti kita tidak boleh ya menormalisasikan tidak ada kata jujur dalam dunia perbisnisan. Baik. Oke, Mas. Selanjutnya kita bahas sekali lagi ya bahas tentang sekarang nih masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan online shop. Nah, itu bagaimana Mas? Dalam segi kalau dalam dunia bisnis itu ya sah-sah saja ya, karena bahkan ada ya tentang kayak diajarkan dalam dunia perbisnisan tentang jual beli di online shop itu diajarkan atau gimana? Iya diajarkan. Nah, Soal kan banyak sekarang kelas bisnis. Nah, gitu. Sebenarnya kita nggak bisa lari dengan perkembangan teknologi. Terlebih lagi kita sudah menyatu dengan gadget. Kita mulai mengalienasi diri kita sendiri. Bahkan kita kalau bilang gadget kita serasa hilang diri kita. Dan bahkan cogito ergo sum itu aku berpikir maka aku ada. Dan sekarang aku memposting maka aku ada. Itu adalah lanjut baru di dunia sekarang. Dan aku belanja maka aku ada. Dan itu juga nggak bisa kita hindari juga. Dan ya apa salahnya sih kalau mau kita ikut zaman, kalau kita ketinggalan zaman terus juga malah merugikan diri kita sendiri ya. Kita bukan manusia purba lagi juga soalnya. Bukan kita yang ditinggal oleh dunia. Di sini kalau dalam segi Islam bagaimana? Hukumnya kita belanja online shop, kita jual di online shop, sedangkan itu kan barangnya juga masih belum nyata. Itu bagaimana? Bahkan nggak banyak, bahkan juga nggak sedikit orang-orang yang tertipu gitu dalam jual beli online shop. Kalau kita tahu memang hukum Islam itu kan sesuai zaman. Jadi pasti ada kebutuhan. Kemarin juga dibahas mengenai jual beli online. Pasti kita yang ada di sini pasti pernah melakukan transaksi seperti itu, entah itu Shopee atau Tokopedia dan yang lain sebagainya pasti. Untuk hukumnya sendiri itu diperbolehkan saja, asal tidak ada unsur logam atau ada unsur penipuan di situ. Dalam transaksi online sendiri itu memang yang dipertimbangkan adalah barangnya, dan penjual dan pembeli itu tidak dalam satu majelis atau bertemu.
dan juga akadnya itu yang terkadang bermasalah. Kalau mengenai Islam sendiri mengenai jual beli itu adalah ada sebuah kesucian barang, kemudian ada transportasi barang atau barangnya jelas. Ketika barang itu tidak jelas, maka bisa mempengaruhi hukum jual beli. Ketika ada ketidakjelasan pada barang, maka itu aman. Tapi kalau memang jelas barangnya tidak ada, kalau kita di itu biasanya ada yang namanya kalau kita dipermudahkan kan di situ kan. Mungkin kalau saya pribadi itu lebih menyarankan mengenai sekarang kita dimudahkan dengan kalau kita pesan online itu lebih baik kita COD cek dulu. Itu akan lebih mudah karena apa? Ketika kita COD cek dulu itu untuk penipuannya itu semakin terminimalisir ya. Semakin. Tapi kan sekarang sudah ada Mas, apa namanya kayak review. Nah, itu kan ada penyertakan barangnya, foto barangnya. Jadi harus hati-hati juga karena memang tentu saja yang penjual-penjual di toko online shop itu nggak semua baik. Jadi ada pertimbangan. Dan mungkin kita harus pintar dalam memilih juga memilah mana mungkin kalau lebih terpecah lagi kalau kita di Shopee kan ada Shopee Mall itu yang lebih terpercaya. Jadi dalam hukumnya malah kalau dunia bisnisan malah dianjurkan ya banyak sekarang kan bahkan membuka dunia affiliate. Nah itu kan ya malah itu kan juga termasuk bisnis. Untuk jual beli online sendiri juga kan memudahkan antara penjual juga pembeli. Rasulullah juga pernah bersabda sesuatu kebaikan atau yang intinya begini, penjual itu harus bisa memudahkan seorang pembeli juga supaya yang pembeli juga memudahkan seorang pembeli. Itu intinya seperti itu. Ya teman-teman, kita sudah mengetahui bagaimana jual beli atau dunia berbisnisan yang baik itu seperti apa. Kita harus bisa bijak dalam kita menempatkan posisi kita, baik kita dalam posisi kita menjadi pembeli atau posisi kita sebagai penjualnya atau bahkan kalau ada orang ketiganya, kita harus tetap melakukan hal itu dengan baik, dengan moral yang pastinya moral yang baik, etika yang sesuai aturan yang ditentukan dalam dunia bisnis atau jual beli. Terima kasih narasumber kita yang sangat hebat, yang pengetahuannya luas sekali. Baik teman-teman, sudah 30 menit tidak terasa kami menemani kalian semua dalam podcast Senior Set ini. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, kepada Mas Faruk dan Mas Polis yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita pada malam hari ini.